voli putri Indonesia sedang berada di titik nadir. Dalam ajang SEA Felix 2025, timnas harus menelan pil pahit 3 kekalahan beruntun. Dibantai Vietnam 3-0, dipermalukan Thailand 3-1, dan diselesaikan Filipina juga dengan skor 3-1. Kita sebelumnya memang sudah juga order dulu yang ada di Jogja. Hingga tadi memang tadinya ada 2, ama di Jogja atau di sini. Timnas voli putri Indonesia sedang berada di titik nadir. Dalam ajang SEA Felix 2025, timnas harus menelan pil pahit 3 kekalahan beruntun. Publik pun dibuat bertanya-tanya, kenapa permainan timnas jadi begitu amburadul? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar timnas Indonesia? Dan akhirnya, teka-teki itu mulai terjawab sore ini. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang besar voli Indonesia yang kini mendunia, akhirnya angkat bicara. Suaranya tajam, penuh emosi, dan jelas ditujukan kepada pihak-pihak yang selama ini menyebabkan kerusakan internal di timnas. Cukup sudah, aku sudah terlalu lama diam. Ini bukan tentang aku, ini tentang semua pemain yang sudah berjuang dari nol tapi tidak dihargai. Kalau dibiarkan, voli Indonesia akan jalan di tempat, atau lebih parah, mundur. Megawati, dalam pernyataan terbuka sore ini, 3 sosok yang diduga jadi dalang kehancuran timnas. Dalam pernyataan tegasnya, Mega menyiratkan bahwa ada 3 orang penting yang menjadi penyebab utama buruknya performa timnas di SEA Felix 2025. Mereka adalah 1. Imam Sudjarwo, Ketua Umum PVSI. Mega secara terang-terangan menyentil keras PVSI di bawah kepemimpinan Imam Sudjarwo. Di tengah prestasi Mega yang sedang naik daun di dunia internasional, perlakuan yang diterima di tanah air justru sangat menyakitkan. Minimnya anggaran untuk tim nasional. Gaji pemain yang dicicil, bahkan sempat tertunda. Persiapan yang sangat tidak profesional. Bayangkan, timnas baru mendarat di Thailand H1 pertandingan, tanpa waktu istirahat atau latihan adaptasi. Kami bukan robot. Kami butuh nutrisi, waktu istirahat, dan perlakuan profesional. Tapi yang kami terima? Bahkan air minum saja kami harus patungan. Ungkap sumber dari pemain timnas yang enggan disebutkan namanya. 2. Octavian, pelatih kepala timnas. Selanjutnya, Mega juga menyentil pelatih Octavian, yang dinilai tidak maksimal dalam menyusun strategi dan membina tim. Pelatih yang seharusnya memimpin dengan tegas, justru dianggap tidak serius dalam meracik strategi, tidak mampu menyatukan tim yang penuh potensi. Gagal membenahi mental pemain, terutama setelah kekalahan pertama. Sumber internal bahkan menyebutkan, ada sejumlah keputusan teknis yang dipaksakan, dan beberapa pemain merasa diabaikan secara psikologis. Kami bukan anak kecil. Kalau kami salah, kami siap dikritik. Tapi yang terjadi malah seolah pelatih takut bersuara ke pemain, titipan. Ujar pemain yang enggan disebutkan namanya. 3. Pemain, titipan. Masih dirahasiakan namanya. Dan inilah yang paling mengejutkan publik. Mega mengungkap bahwa ada 1 pemain di dalam timnas yang merupakan titipan dari oknum tertentu. Pemain ini tidak melalui proses seleksi ketat, namun ditempatkan secara paksa ke dalam skuad utama. Meski Mega belum mengungkapkan nama pemain tersebut, sinyalnya sudah cukup jelas. Ada permainan kotor di balik layar. Ada kepentingan pribadi yang mengorbankan nama bangsa. Kami sudah latihan keras dari pagi sampai malam. Tapi saat pertandingan, justru pemain titipan yang dimainkan, padahal kualitasnya semua bisa lihat sendiri di lapangan. Kata Mega dengan suara gemetar menahan emosi. Dampaknya langsung terasa. 3 sosok itu panik. Setelah pernyataan Mega tersebar luas di media sosial dan media nasional, kondisi internal PVSI langsung memanas. Nama-nama yang disebut, terutama Imam Sudjarwo dan pelatih Octavian, langsung menutup diri dari media. Beberapa sumber menyebut mereka tengah melakukan rapat darurat internal. Apa selanjutnya? Kini, semua mata tertuju pada PVSI. Apakah akan ada klarifikasi resmi?
Apakah Mega akan diberi sanksi atau malah jadi pemicu reformasi besar-besaran di tubuh federasi? Yang jelas, satu hal sudah pasti, Megawati sudah tak mau diam lagi. Dan rakyat di belakangnya. Lebih lanjut, Megawati Hangestri buka suara lagi. Publik harus tahu, jangan salahkan pemain, lihat kinerja PVC. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang utama Timnas Indonesia, akhirnya kembali buka suara. Kali ini, lebih tegas, lebih lantang, dan lebih blak-blakan dari sebelumnya. Publik hanya tahu dari TV, tapi tak pernah melihat apa yang terjadi di lapangan. Lewat pernyataan yang diunggah ke media sosial, Mega dengan tegas menyampaikan bahwa kekalahan Timnas bukan sepenuhnya salah pemain. Bahkan, menurutnya, justru pemainlah yang paling jadi korban dari sistem yang kacau. Saya sudah diam cukup lama, tapi sekarang saya ingin publik tahu. Selama ini kalian hanya lihat kami di TV, lihat kami kalah, dan langsung menyalahkan pemain. Tapi kalian tidak pernah tahu kondisi kami di belakang layar. Megawati Hangestri. Sore ini, Megawati ancam bongkar nama pemain titipan. Publik diminta bersiap. Akan ada yang tersingkir dari skuad Timnas. Drama di balik kekalahan Timnas Voli Putri Indonesia di Cifelik 2025 memasuki babak baru dan semakin panas. Setelah sebelumnya Megawati Hangestri Pertiwi membuka suara soal rusaknya sistem internal PVC, kali ini Mega membuat pernyataan mengejutkan lainnya. Publik harus siap. Dalam waktu dekat, nama pemain titipan akan saya bongkar. Ini bukan ancaman, tapi bentuk tanggung jawab saya untuk menyelamatkan tim ini. Pernyataan ini sontak membuat suasana semakin memanas di internal Timnas dan Federasi. Banyak yang mulai berspekulasi. Siapa pemain titipan itu? Siapa oknum yang menitipkan? Dan apa motif di balik pemilihan pemain yang tidak layak tampil di level nasional? Ancaman serius. Pemain titipan akan dicoret dari skuad. Dalam lanjutan pernyataannya, Mega menyebut bahwa skenario pencoretan pemain titipan dari skuad utama sudah dibicarakan secara informal di lingkaran dalam Timnas. Terlebih jelang leg kedua Cifelik 2025 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Saya tidak main-main. Jika PVC dan pelatih tidak segera bertindak, saya sendiri yang akan buka semuanya. Nama, kronologi, siapa yang bermain di balik layar, semuanya. Dikabarkan bahwa leg kedua Cifelik akan kembali mempertemukan Indonesia dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina, kali ini sebagai tuan rumah. Dan Mega menegaskan, jika tidak ada perubahan besar dalam struktur dan skuad, dia mempertimbangkan tidak akan memperkuat tim nasional.